sekalian, pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul meskipun melalui virtual. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan seterusnya agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kita awali acara ini pesantren Ramadan yang terakhir, materi terakhir. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang lain Pak Was. Ulangi lagi. Kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja pada pemateri kita, yaitu Bidan Titin yang akan mengisi materi kali ini. Untuk itu, iya Bu, nanti Ibu Bidan Titin, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kelas berapa aja nih? 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 7. Kelas 3 1 sampai 6. 1 atau 1 sampai 7. Sampai 6. Kelas 3 sampai dengan kelas 6. Iya. Sudah siap? Sudah. Siap. Ada yang udah kenal sama Ibu? Udah. Siapa? Siapa? Ya. Tadi Ibu mendengar itu yang lahirin Pawaz ya. Nah, Ibu yang mana Pawaz? Ya, kita hari ini mau bincang-bincang, mau ngobrol-ngobrol. Tahu nggak judulnya apa? Enggak baca. Tahu nggak judulnya apa? Aku bukan anak kecil lagi. Iya, judulnya Aku Bukan Anak Kecil Lagi, ya. Nah, siapa yang masih merasa masih kecil? Iya, masih bayi 8 tahun. Masih kecil. Ada nggak yang masih merasa masih kecil? Aku. Kenapa masih sama ibu disuapin? Belum. Kenapa? Jadi semuanya udah besar atau masih pada kecil? Kecil. Udah besar, Masih kecil tapi sikapnya kayak besar gitu Oh doang. iya, nah kita hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, jadi nggak usah malu. Kita saling bercerita, kita saling sharing-sharing ya. Nah, materinya Bu, ntar dulu ya. Disiapkan. Ya, anak-anak silahkan catat apabila ada yang nanti Ibu Bidan Titin yang akan sampaikan ya. Ada yang penting. Ya. Siapkan bukunya untuk mencatat yang bila nanti ada yang disampaikan. Catat ya. Bu, ambilin buku. Kamu sendiri, woy.
Anak yang lainnya disilin dulu. Apa, Bu? Neta. Mulai saja. Di mana kan? Jangan masuk ke itu, jangan masuk ke Zoom. Ini buat laki-laki. Perempuan Silakan semuanya. Silakan. Kita mulai aja ya materinya ya. Dengarkan dengan baik-baik. Ya. ya, Bu. Dari sudah disiapkan. Kaitan Ibu. Ya, sana PowerPoint-nya sudah disiapkan. Sudah. Poin-poinnya Sudah dikirim kemarin. Bu, mohon maaf dikirim ke siapa, Bu? Itu Tunggu, ini aja Aski aja tuh jadi itu aja ke host aja. Askia aja, oh iya. Nama akunnya siapa, Bu? Nama Askia. Askia. Digit, ya. Askia ya? Oh iya. Ya, nanti akan dijadikan host dulu ya, Bu. Ya, mohon. Mohon maaf ya, Bu, ada miskom sepertinya. Kirain belum dikirim materinya. Sudah. Ya, makasih banyak, Bu. Miskomunikasi. Siapa coba? Askia udah ya. Kenal dan Bu, sudah dijadikan co-host Tete Ya, Askianya. Ada nggak materinya? Ada. Ya. Ibu, ayah, aku bukan anak kecil, ya. Tapi kadang-kadang dilemparkannya kepada ibu. Aku bukan anak kecil karena biasanya yang suka ngatur-ngatur siapa? Ibu atau ayah? Ibu. Ibu, ya. Ibu, aku bukan anak kecil, katanya gitu ya. Nah, kita pernah nggak ngelihat bayi? Karena bayi itu yang asalnya dia baru bisa apa? Baru bisa hau-hakeng, baru bisa senyum-senyum saja. Kemudian dia tumbuh bisa apa? Bisa miring-miring, bisa duduk, bisa jalan. Akhirnya masuk sekolah PAUD, akhirnya masuk sekolah TK, SD, akhirnya sampai dengan AAA semua. Itu artinya apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi artinya proses aku bukan anak kecil artinya dia sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Mau nggak jadi bayi terus? Mau? Enggak. Atau tahu-tahu udah tua aja? Enggak kan? Nah, ada prosesnya. Untuk proses ke arah sana, nah itu kita cerita nih. Nah, ciri-ciri anak kecil. Nah, aku bukan anak kecil. Anak kecil artinya apa? Laki-laki atau perempuan yang belum pubertas, atau laki-laki atau perempuan yang belum balik. Pernah dengar nggak? Pubertas itu apa? Enggak. Tahu? Suka pada nonton sinetron gak nih? Ibu tahu atau apa gitu? Suka. Iya, itu pubertasnya apa katanya? Kalau di film-film itu laki atau perempuan yang belum
Iya, nanti kita bahas ya hari ini tentang mengenai ciri-ciri atau menjelang ya untuk mengarah ke arah pubertas ya, gitu ya. Nah, kita bahas. Nah, kita mengarah ke arah mana nih? Apakah kita sudah masuk ke dalam area sudah mau balik atau sudah balik? Nah, kita bahas hari ini ya. Ya. Lanjut, Nah, pubertas adalah ya tadi kan Ibu bilang dari seorang bayi menjadi seorang anak balita menjadi seorang anak sekolah ya, kemudian menjadi seorang anak pemuda. Nah, itu ada perubahan secara fisiknya dengan tinggi badan ya. Dengan secara fisiknya dengan bajunya sudah tidak muat lagi, bajunya sudah tidak cukup lagi, celananya sudah tidak masuk lagi, itu fisiknya. Nah, dalam tubuh kita ada yang namanya organ reproduksi. Ya, apa organ reproduksi? Enggak. Organ reproduksi adalah organ untuk ketika dia sudah menjadi siap menjadi seorang ayah. Nah, contohnya begitu, pernah lihat kucing? Pernah lihat kucing? Pernah lihat kucing? Kucing lahirin pernah lihat nggak? Enggak. Belum. Ada punya kucing di rumah? Ada punya kucing di rumah? Aku Belum. Atau enggak usah kucing lah, ayam. Pernah ada yang lihat ayam bertelur? enggak. Satu yang bisa dilihat. Nah, proses untuk bisa mempunyai seorang anak namanya proses reproduksi. Nah, entah itu kucing, semua makhluk hidup, salah satunya adalah mempunyai fungsi untuk bisa mereproduksi. Nah, manusia juga sama. Nah, cirinya reproduksinya itu nanti akan mapan pada waktunya. Nah, usianya kapan? Yaitu usia, kalau untuk laki-laki rata-rata adalah 11 sampai dengan 15 tahun. Ada yang usianya 11 tahun di sini? Belum 11 tahun belum? Kurang 2 tahun. 9. Ada yang usianya 10 tahun? Ada. Itu ya, jadi menjelang ke arah sini sehingga nah ketika sudah menjelang ke arah tadi usia-usia untuk menjelang matangnya organ reproduksi seperti halnya makhluk-makhluk lain, tubuhnya akan cepat besar, tubuhnya akan cepat gede, tahu-tahu sudah berkumis, tahu-tahu sudah berjakun. Pernah ngelihat ayah nggak? Ada punya ayah ya? Ada fotonya nggak dari sekolah SD, SMP, SMU? Beda nggak wajahnya? Nah, makin kelihatan, makin SMP, makin besar, dia makin menjadi seorang pemuda. Itulah yang namanya menjelang pubertas atau menjelang balik. Ya. Nah, itu ada yang terlihat, ada yang tidak. Ya, kita lihat satu-satu ya. Tanda fisik pada laki-laki. Nanti akan ada masanya. Bu, sekarang saya belum, baru 9 tahun. Bu, sekarang saya masih belum, baru 10 tahun. Saya belum balik, Bu, saya masih ulujil. Nah, gitu. Tapi masa ini akan terjadi seperti ayah di rumah, seperti kakek di rumah, seperti paman, seperti bapak guru, seperti para laki-laki yang sudah dewasa. Itu proses ini akan terjadi. Beliau-beliau itu dari seorang anak dulu, seorang bayi dulu. Nah, kita akan mengarah ke sini. Ya, ciri-cirinya apa? 1, ya, membesar masa ototnya, badannya pada gede, pada tinggi-tinggi. Nanti saya ketemu sama ibu ya. Yang dulu lahir di ibu, kecil-kecil imut-imut, sekarang udah kelas 3 SD, nanti kelas SMP, tubuhnya membesar, ototnya pun membesar. Nah, nanti jangan kaget jika ada
Rambut. Ibu, aku udah punya rambut. Di mana? Di kepala. Oke, itu mah bagus. Rambutnya tidak botak. Ya, tapi rambutnya khusus. Ya, biasanya pada daerah tertutup. Ya, pernah kan? Istilahnya pernah belajar nggak yang beginian? Belum ya? Belum. Nanti akan ada rambut-rambut pada daerah tertutup. Daerah tertutup mana aja? Ya, yang di tengah-tengah ini nih tangan, ya. Berarti ada apa di sini? Ada ketiak. Wah, kok aku sekarang ada bulu ketiak. Aduh, aku bau nih sekarang mah ya, gitu. Karena sekarang kita sudah mengarah menjadi seorang yang balik. Itu cirinya. Daerah tertutup yang kedua di mana? Di bagian yang ada di celana dalam. Nanti akan ada rambut-rambut. Jadi ketika ada, jangan takut, jangan malu, karena kita seperti ayah kita, ya. Karena bukan kita ya, ibu mah kan ibu perempuan, ya. Nah, semua seperti ayah-ayahnya di rumah, seperti bapak guru. Nah, itu jangan takut, jangan malu. Yang keempat, cepat bertambah tinggi. Nah, kemarin ketemu sama ibu waktu lahir kecil, baru 3 kilo ya. Sekarang udah 20 kilo, nanti bertambah lagi. Tinggi badannya makin besar, bikin berat badannya makin gede. Nah, nanti akan bertambah ketemu makin beda lagi. Terus suaranya menjadi berat. Ya, suara jadi berat apa? Gede, gitu ya suaranya kan? Itu cirinya dia sudah balik. Dedek lagi apa? Azka gitu. Itu dia suaranya sudah berjakun. Pernah lihat jakun? Di sini nih di bagian lehernya ada yang kelihatan. Itu jakun nanti akan tumbuh. Kenapa suara laki-laki mah berat? Kenapa suara perempuan itu cempreng kayak Bu Bidan? Karena kalau melihat dari ilmu psikologi, suara laki-laki berat artinya apa? Dia berwibawa. Dia bisa menjaga dirinya. Dia suaranya menggema sehingga apa? Membawa kelihatan berwibawa. Itu. Terus apa? Keringatnya bertambah, berlebih, kulitnya berminyak. Jadi keringetan terus. Ibu, kenapa ya sekarang aku kalau kemana-mana keringetannya banyak? Ya, jangan takut. Bilang ke bundanya, Bu, aku keringetnya banyak, beliin dong buat biar nggak bau di ketiaknya. Boleh, jadi nggak usah malu ya. Kalau udah main bola dulu mah keringetan, sekarang mah nggak main bola juga keringetan. Kenapa? Karena sudah ada produksi minyak pada kulitnya ya. Terus timbul jerawat. Pernah nggak lihat yang pada jerawatan wajahnya? Pernah. Dia sudah balik tanda-tandanya. Ibu, udah tua masih jerawatan, itu lain lagi. Nah, biasanya yang menjelang dari dia masa kecil menjadi balik, itu tanda-tandanya adalah timbulnya jerawat. Kenapa? Karena ada hormon perkembangan tubuhnya. Terus selanjutnya, perubahan ukuran kelamin dan berwarna lebih gelap. Itu nanti ukurannya nggak seperti itu sesuai dengan badannya. Dia akan membesar, dia akan berwarnanya beda. Ya, jadi jangan takut, ya. Dan yang satu lagi yang sebagai ciri khasnya adalah mimpi. Nah, mimpi ini mimpi spesial. Nanti kalau aku kata Ibu Bidan, ciri-cirinya adalah mimpi. Kok aku mimpi yang begini ya? Aduh, aku malu. Aduh, aku takut. Si Lala asup ya. Jangan malu. Jangan takut. Bilang kepada ayahnya, ayah, aku sudah mimpi. Mimpi apa? Sampaikan aja. Karena semua ayah-ayah kita pernah mengalami. Kalau nggak berani ke ayah, ke bapak guru. Kalau nggak berani ke bapak guru, ke ibu guru, ke ibu kita. Tanya kepada orang terdekat yang dekat sama kita, yang sayang sama kita. Ya, jangan cari di internet, jangan cari di
Goblok. Waalaikumsalam Bunda. Lala jangan dulu masuk ya Bun. Benar. Ke ini ke Jurmis. Soalnya ini materi laki-laki. Salah. Ya, jadi cari ke orang-orang yang sudah mengalami, yaitu orang tua kita. Oh iya. Ya, gitu, oke? Iya. Ngerti nggak? Jam 10 Paham ya? soalnya. Iya. Tanda fisik pada laki-laki ini Ya, akan terjadi. Sekarang ada yang sudah terjadi belum sama AA semua? Dah. Mimpi doang. Masya Allah, berarti sudah tahu. Udah mimpinya mimpi apa? Mimpi ketemu sama Ibu Bidan? Atau mimpinya spesial yang Ibu sampaikan? Mimpi udah besar. Oh, nanti mimpi itu sampaikan ke ayah ya. Kalau mimpi nggak boleh dicuekin, harus mandi besar. Nanti mandi besarnya mungkin nanti diajarkan sama ayah. Ayah ini nggak berani menyampaikan ke bapak guru, kepada ibu guru ya. Jadi kalau mimpinya spesial, mimpinya mimpi yang tidak bisa disebutkan. Kenapa? Karena spesial. Dan spesial ini hanya bisa dirasakan oleh sendiri. Dan mimpi ini tidak akan dilupakan biasanya. Ya, nanti harus bilang kepada ayahnya, kepada bapak guru atau kepada orang tua kita. Paham ya? Jika ada tanda-tanda ini, jangan takut. Aku sudah mau balik dan aku bukan anak kecil lagi, gitu ya. Nanti setelah ini, nah lanjutnya kita. Nah, ini pada jiwa, tadi kan pada fisik tuh. Pada jiwanya apa? Aduh, kok sekarang saya suaranya kok besar ya? Itu ya, suaranya besar. Malu nggak usah malu. Karena itu adalah normal. Karena semua para ayah mengalami masa ini, ya. Kedua, baperan, cepat marah. Kenapa sih? Karena kitanya masih kaget. Nah, kalau kayak gitu, pengendalian dirinya, sering istighfar. Oh iya, sekarang saya sudah balik, maka saya harus bisa menjaga emosi saya. Karena kalau sudah balik, artinya kewajibannya sudah dihitung. Mana pahala, mana dosa. Kalau kemarin ketika saum Ramadan yang belum balik, pahalanya aja yang ditulis. Kalau sudah balik, pahalanya ditulis, dosanya ditulis. Maka kalau kitanya marah-marah, aduh, belum aja dewasa, baru aja memulai, udah banyak tinta merah. Ya, jadi ketika terjadi seperti itu, astagfirullahaladzim, saya mau balik, kata Bu Bidan juga, tarik nafas, masih marah-marah mau, kita wudhu, tidur, mengurangi marahnya, ya. Terus memiliki kehendak sendiri, nggak mau diatur. Nah, ketika terjadi seperti ini, kalau udah ada tanda-tanda, sampaikan kepada ayah ibunya. Ibu, ayah, aku sudah mau bilang balik. Aku sudah mimpi. Aku sudah aku sudah bersuara berat. Aku sudah tumbuh jerawat. Tinggiku sudah tinggi. Aku juga udah kelihatan badannya besar. Maka aku mau diatur. Aku maunya dipercaya. Nah gitu. Tapi kalau dipercaya berarti harus apa? Harus bisa dipercaya. Kan mau dipercaya. Sehingga apa? Bisa membagi waktunya, bisa menjaga dirinya, bisa mengetahui mana yang baik serta mana yang tidak. Dan jangan lupa sudah bisa memilih teman yang baik sehingga orang tuanya percaya. Kalau kita bangun masih susah dibangunin, kalau kita tilawah masih disuruh-suruh, kalau kita masih main game terus-terusan berarti fisiknya menjelang pubertas, tapi apa? Tapi dirinya belum bisa menjadi balik. Badannya doang, berarti itu masih anak kecil ya. Terus selanjutnya dulu ini tiba-tiba keluar, paham nggak di sini ya? Jadi kalau ibu aku nggak mau diatur,
aku nggak mau dimarahin. Tapi kalau nggak mau diatur dan nggak mau dimarahin, berarti harus memiliki nilai positifnya. Harus tahu, harus bisa, ya gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah dia ingin tertarik pada lawan jenis. Biasanya kalau ngelihat teman sekelas biasa-biasa aja. Kalau sekarang kok aku berdebar-debar, ya Allah, kok siapa itu ya? Deg-degan, normal nggak? Normal. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau kita suka sama lawan jenis, berarti nggak usah bikin surat cinta I love you simpen di meja. Ya, tapi ya kata Allah, saya tidak boleh tidak boleh tidak menjaga mata. Tapi kita ketika suka istighfar aja lazim gitu ya. Pernah dengar kisah Fatimah nggak sama Ali bin Abi Thalib? Ibu cerita ya, ceritanya ya, Fatimah sama Ali bin Abi Thalib, beliau itu sebenarnya sudah sejak kecil sudah pada suka sejak masa pubertas. Tapi semuanya pada belum berani mengatakan, hanya melihat dari jauh saja. Jodohkan, artinya tidak boleh mendekati, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berduaan, tidak boleh pacaran. Takut yang ketiganya adalah setan, dan setan suka sekali mengganggu manusia. Bu, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot. Nah, kalau ada setan, sekolahnya nggak selesai. Ya, itu jadi harus tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berduaan. Suka boleh, tapi tidak boleh jauh daripada itu. Ya, nanti ketika suka bilang ke ayah bundanya, Bu, ada cewek cantik gitu. Siapa? Oh iya ini. Pasti bundanya akan deketin adiknya terus ya gitu. Terus selanjutnya apa lagi? Ingin didengar pendapatnya ya. Bener nggak? Kalau udah dewasa, ada yang masih tidur sama ibu atau ayahnya nggak di sini? Ayo, siapa? Ada nggak yang masih tidur sama aku tidur ayah ibunya? Ya, bahkan kata Rasul, ya ketika usia 7 tahun sudah wajib sholat. Ketika tidak sholat maka pukul. Ada nggak yang masih sholat disuruh-suruh? Banyak. Kalau dia masih disuruh-suruh berarti dia masih kecil. Kalau dia sudah balik, sudah tidak boleh disuruh-suruh. Apalagi menjelang balik di atas usia 9 tahun, 7 tahun. Sudah bisa membagi waktunya. Yang kedua, apalagi sudah tidur terpisah. Jika sudah usia 10 tahun, tidurnya harus terpisah. Harus dalam beda selimut, masing-masing selimut. Tidak boleh selimutnya bareng-bareng. Gitu ya. Ada yang tidurnya masih sama ibu, usia 10 tahun. Yang mau masih diklonin, yang mau masih disuapin. Masih 9 tahun, Bu. Siapa? Masih 9 tahun, Bu. Oh, 9 tahun semua. 8. Mau naik 9. 9. Iya, Bu Guru minta Azia di host lagi, ini keluar. Iya. Jadi kalau kita masih nempel sama ayah bunda, tidurnya masih bareng, itu artinya dia belum siap menjadi balik. Dari usia 10 tahun harus bisa tidurnya dari ayah dan ibu, ya. Dan juga bisa dari kakak-kakaknya. Ya, jangan sampai jangan sampai ketika 10 tahun masih tidurnya nggak sama ayah, nggak sama ibu, tapi sama kakaknya. Itu berarti dia belum siap menjadi balik. Ya, Nggak pernah tidur sama Pak. Penting ya.
ini balik. Balik itu artinya sampai. Balik itu artinya sampai. Nah, artinya sudah sampai pada kedewasaan. Nah, ketika sudah balik, nah amalannya sudah tercatat untuk dirinya sendiri. Sudah balik berarti kamu sudah besar. Sudah balik artinya kamu sudah wajib mengerjakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, berhaji jika mampu, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Sudah tahu, sudah siap, bisa mengetahui mana wajib, mana sunnah, mana haram, mana makruh, seperti orang tua kita. Artinya kalau ini sudah terjadi pada diri kita, kita harus belajar mana yang baik, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Ibu, aku nggak ngerti. Yuk deketin ayah bundanya. Yuk deketin bapak ibu gurunya. Nanti diajarkan, ya. Itu. Untuk laki-laki contohnya apa? Sudah tidak boleh masuk ke dalam rumah orang tua dalam 3 waktu. Atau perempuan juga sama. Pada saat sebelum subuh, pada saat zuhur, dan pada saat sudah isya. Jadi harus ketuk pintu dulu, nggak boleh masuk seenaknya ke kamar ayah bunda. Ya, nah itu salah satu adabnya. Nah di sini sebelum balik malaikatnya mencatat baikmu saja, dan setelah balik mencatat dosa dan amalan buruk yang kamu lakukan. Jadi hati-hati, harus berusaha melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Nah itu ketika sudah balik yang tanda-tanda tadi disebutkan, maka artinya apa? Bukan hebat tubuhnya, tapi oh iya, saya sudah dewasa, saya sudah mempunyai kewajiban. Sholat saya kalau tidak dilakukan maka saya dosa. Oh ini baik, oh ini tidak, gitu. Sehingga tidak ada lagi remaja yang galau, tidak ada lagi remaja yang gelisah karena bingung, karena dia sudah tahu, sudah belajar sebelumnya, ya. Nah, mengapa aku harus bertanggung jawab? Aku sudah harus bertanggung jawab. Padahal aku masih ingin bermain-main, gitu kan? Kaget, tubuhnya udah gede, suaranya udah besar, tapi pingin nempel sama orang tua dan kita nggak siap. Tapi kata Allah nggak begitu. Setelah kita menjadi bayi, kita menjadi balita, kita sekolah PAUD, kita sekolah SD, SMP, dan masanya kita harus menjadi dewasa. Dan ada masanya nanti kita pun Allah beri sebagai seorang menjadi ayah. Nah itu harus disiapkan. Oh iya, nanti aku akan seperti ayah. Aku akan seperti bapak guru. Nah, ke arah sana berarti kita harus belajar, kita harus siap, jangan kaget. Ya. Nah, betul ya? Ketika kita sudah ke arah sana, maka kita harus, oh iya, ini laki-laki perempuan, saya suka sama perempuan itu, sehingga ada malu, malu gitu. Karena malu salah satunya bagian dari iman. Nah, malu itu jangan pada hal-hal yang baik. Kalau malu pada lawan jenis boleh, tapi kalau malu gara-gara mimpi nggak disebutin, disampaikan ke orang tua, malu untuk bertanya untuk ilmu nggak boleh. Harus malunya malu berdasarkan aturan. Kalau malu karena ketidaktahuan, malu karena tadi sebutin sama ibu tadi sebutin ciri-cirinya, harus berani mengatakan kepada orang tua, karena kita tujuannya untuk belajar, karena kita mau menjelang balik gitu ya. Jadi jangan malu ya. Tapi kalau ke lawan jenis, tumbuhkan rasa malu. Mau pegang, malu, saya kan nggak boleh pegang. Mau lirik-lirik, malu, itu wajar. Seperti halnya Ali kepada Fatimah, ya. Terus apa? Harus bergaul dengan teman-teman. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau perempuan sama perempuan. Kalau baju laki-laki, nggak boleh baju laki-laki coba punya ibu, ya. Nggak boleh laki-laki mainannya boneka. Tapi harus seperti ayah. Nah itu ya. Terus mana yang boleh dilihat, mana yang tidak, ya. Ada beberapa area yang boleh dipegang hanya bagian bahu ke atas, ya. Area yang dari bahu sampai dengan lutut, di punggungnya diusapin, dipeluk sama ayah ibu, hanya pada area-area seperti itu. Tapi pada bagian
maaf ya, kemaluan, tidak boleh dipegang-pegang sama orang lain. Termasuk oleh kita sendiri hanya pada saat tertentu, itu pada saat membersihkan. Saya mau mainin, kenapa? Nggak boleh, takut infeksi, ya. Jadi area-area yang boleh dipegang dari bahu ke atas dan dari lutut ke bawah. Area antara bahu sampai dengan lutut itu hanya area-area punggung, diusap sama orang tua, apalagi dada ketika sesek, ketika sakit. Tapi bagian alat kemaluan tidak boleh dipegang sama orang lain, kecuali dalam kondisi sedang sakit sama ayah bunda atau tenaga kesehatan yang mengobati, atau kita yang membersihkan. Oke, paham sayang? Nah, pisahkan tempat tidurnya, nggak boleh tuh 10 tahun masih nempel di kakaknya, di ayah, di ibunya. Sama juga ketuk pintu kamar orang tua yang bisa disebutin. Nah, tanamkan bahwa saya laki-laki, suara saya berat, maka saya tidak boleh cerewet. Dada saya bidang, karena saya melindungi para perempuan. Kalau kita badannya bidang, tapi kita yang suka mukul perempuan, berarti nggak jadi tuh. Ya, nggak kaci. Ya, harus bidang itu harusnya melindungi, menjaga. Suara berat nggak boleh teriak-teriak, karena kita suaranya sudah berwibawa. Ya, kenalkan mahramnya. Ini yang boleh melihat aurat kita, ini yang tidak. Kalau laki-laki mah bebas, tutup auratnya dari apa sampai dengan lutut. Kalau perempuan lebih ini lagi, lebih rapih lagi. Terus menjaga kebersihan kelaminnya, ya. Ada yang udah disunat atau belum disunat semua? Sudah disunat. Nah, itu untuk kebersihan. Ada yang belum? Ada yang belum disunat? Masya Allah, hebat. Itu sudah bersih, ya. Nanti tinggal apa? Tinggal dibersihkan sehari-hari. Kalau pipis dibersihkan dengan seperti apa istirjanya. Nanti Bapak Guru bisa ditanyakan, ya. Anak laki-laki dididik ayahnya. Memang itu seharusnya. Kalau ayahnya sama Allah diambil duluan, maka kepada kakeknya seperti halnya Nabi Muhammad. Ayahnya sudah meninggal, ya. Tapi beliau dipegang oleh siapa? Oleh kakeknya, oleh Abdul Muthalib, dan juga kepada pamannya Abu Thalib, ya, seperti itu. Jadi ayahnya nggak ada. Saya ke siapa lagi? Kan ada kakeknya, kan ada pamannya. Dan Allah sudah memberikan sana kepada Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anak perempuan dididik ibunya, jawab. Nah, ketika anaknya bertanya, maka orang tuanya harus paham berdasarkan Quran dan Sunnah. Bapak gurunya pun harus sesuai, jangan asal jawab. Kenapa? Karena ini akan jadi bekal buat anaknya. Ini butuh koordinasi, ya. Nanti sampaikan kepada ayah bunda, ya Bu. Nanti kata Bu Bidan, kalau aku bertanya kepada ayah bunda, gitu. Nah, nanti sampaikan ini bagian ini sama bapak guru, bapak ibu. Jadi harus berdasarkan Quran dan Sunnah, ya. Karena ini dasarnya anak untuk bisa mengenal dunia luar. Kalau kita udah punya patokan agama sebagai dasar. Bohong mama. Udah satu doang. Nah, Ibu mau ceritaku, siapa yang mau bacain pantun? Ada yang bacain pantun? Nih, Ibu bikin pantun nih. Radit bacain dong. Ayo, siapa yang mau baca? Dede Radit, Radit bacain dong pantun Ibu yang atas. Nanti yang bawahnya sama Azga. Sok. Radit bacain dong pantunnya. Radit. Ayo, Radit. Bacain pantun Ibu. Ini Ibu sengaja khusus buat AA semua. Bacain dong pantunnya AA Radit. Radit. Enggak ya? Sama Azga bisa bantuin pantunnya. Baca. Stop. Yang Dicampur madu. suaranya nggak ada, suaranya. Masya Suaranya Allah. dong. Suaranya dong. Nyalain. Ayo Azga. Hai, kabur. Pagi hari minum susu biar nikmat dicampur madu. Telah tiba masa balikku, semoga Allah selalu membimbingku. Masya Allah. Jalan-jalan ke Surabaya, naik mobil lewat tol Suramadu. Belajar terus ya,
karena banyak yang seru dan penuh ilmu ya. Itu dari Ibu. Jangan lupa karena kita adalah cerminan teman kita dan teman kita adalah cerminan kita, maka cari teman yang baik-baik, yang mengajak pada kebaikan ya. Hati-hati karena apa? Karena masa depan kita masih jauh. Nanti kan mau jadi apa? Mau jadi pilot, jadi dokter. Nah, kita prosesnya masih panjang ya. Ibu titip semuanya harus berani bertanya kepada apa? Kepada ayah bunda, kepada bapak ibu guru ya. Nah, sebelum Ibu tutup ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Ini ketiduran kah? Untuk pertanyaan, silakan Pak Febri beri untuk 3 penanya yang mau bertanya ke anak-anak. Febri kasih 3 penanya. Silakan. Ada yang bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Enggak. Ayo ditanyakan. Kelas 4, kelas 5. Enggak ada. Boleh Ibu saja yang bertanya ya. Enggak. Ya. Bu Suci mau bertanya, Bu. Bu, apakah lingkungan sama pergaulan mempengaruhi pubertas pada laki-laki? Apakah sok mau dikumpulin dulu nggak, Bu? Boleh, sama Pak MC ya. Pak Ustadz, boleh dikumpulin dulu pertanyaannya. Barangkali anak-anak yang lainnya mau nanya. Silakan. Diulangi lagi ya. Apakah lingkungan dan pergaulan dapat mempengaruhi pubertas pada laki-laki? Ada yang ya, apakah lingkungan mempengaruhi pubertas atau tidak ya? Ya. Yang kedua, Bu, ada lagi yang lain? Yang lain boleh ya Tidak. ditanyakan. Kelas 4, kelas 5 nih. Tidak ada. Ada. Kelas 6 barangkali Pak Ustadz Febri ada yang mau bertanya yang di kelas. Ini ada Bu Ahdan. Apa ada? Ini Masya Allah, sok. Ayo. Ayo, Ahdan. Silakan. Ayo Ahdan, apa pertanyaannya Ahdan? Ahdan, ya. Kita mau. Katanya pertanyaannya tidak jauh berbeda sama Bu Cica. Apakah lingkungan mempengaruhi kebalikan laki-laki? Katanya gitu. Ya. Yang kedua ada lagi, udah dua itu aja ya. Berarti langsung ke jawaban ya, Bu ya. Jadi ya, yang mempengaruhi balik seseorang itu adalah satu ya, adalah faktor dari salah satu genetik. Ada orang tua yang utama pada perempuan ya, dia haid, contohnya perempuan haidnya pada usia ibunya pada saat pasti kelas 13 tahun. Nah, anak perempuannya itu usia rata-rata sama. Tapi untuk laki-laki juga ternyata yang paling utama salah satu adalah gizi. Kedua memang salah satunya adalah apa yang ada dalam pola pikirnya, apa yang dalam yang dia lihatnya, apa yang sering jadi sensasi dirinya. Nah, itu mempengaruhi. Karena PPC, prefrontal cortex, ya, itu dipengaruhi oleh satu apa yang dilihat, apa yang dibaca, ya, apa yang dirasakan. Nah, itu mempunyai pengaruh terhadap hormon-hormon tubuhnya selain dari nutrisi. Jadi memang mempengaruhi. Oleh karena itu, jangan sampai belum waktunya balik. Karena apa? Karena lingkungan kita yang mempengaruhi. Kita sering nonton yang tidak baik, sehingga apa? Prefrontal cortex-nya terpengaruh, hormonnya berpengaruh. Sehingga apa? Dia mimpi basah sebelum waktunya, dan dia belum tahu. Dia sudah balik, tapi dia belum makalaf. Tapi dia belum siap menjadi seorang dewasa. Dia kaget dengan tubuhnya, tapi dia tidak mau melakukan aturan-aturan Allah karena ketidaksiapannya gitu. Jadi hati-hati,
cari lingkungan, cari teman Yang baik. yang baik. Karena Iya, teman kita adalah gambaran diri kita. Dan diri kita adalah gambaran teman kita. Aku punya cerita. Aku punya teman. Kebetulan teman itu adalah teman waktu zaman SMP ya. Dia anaknya pintar. Masih ke dalam SMA besar. Qadarullah dia punya teman yang tidak baik. Sehingga suatu waktu dia menjadi anak yang tidak baik. Sekarang bagaimana keadaannya? Dia ingin berubah baik, tapi perubahannya itu sangat susah sekali. Karena apa? Karena perilaku-perilaku yang sejak zaman usia TAA sekarang, usia pemuda, itu akan nempel di otaknya lebih kuat dibandingkan usia-usia di atas 25, 20 tahun ke atas. Jadi harus apa? Dari sekarang pilih-pilih teman yang baik, yang akan mengajak kita kepada yang baik-baik saja. Ya? Ya, terima kasih Bu. Iya. Jawabannya. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, Ibu lagi jangan lupa nanti kalau mimpi ihtilam atau mimpi basah, ya. Mimpi basah apa? Mimpi di mana nanti akan keluar. Ibu ngomong sekaligus. Mimpi akan keluar basah dalam kemaluannya. Nanti ketika itu muncul, ya, mimpi basah tersebut akan ada rasa sensasi yang tidak pernah dirasakan oleh sebelumnya. Kita merasa kaget, tapi kita juga wah kok enak banget sih gitu, bahasa kasarnya begitu ya. Itu jangan malu, sampaikan kepada orang tua. Karena nanti ada kewajiban bagaimana cara untuk mandi junub. Ya. Kalau nanti enggak mimpinya itu enggak bilang kepada orang tua, kitanya enggak tahu mandi junub. Jadi kita sholatnya enggak sah karena tubuh kita lagi berhadas besar, ya, nitip ya. Jangan mau, Ibu kan sekarang aku masih kecil. Aku kan baru 9 tahun. Tapi nanti akan jadi ingat ketika ada Allah berikan ihtilam ini, mimpi basah ini. Ya. Oke? Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, Sudah informasinya sangat jelas sekali ya anak-anak ya. Sudah disimak dengan baik. Silakan ada ya, masih ada yang bertanya, mau bertanya. Silakan Jamil. Ada Ada yang jadi- lagi yang mau ditanyakan? ada yang bertanya, silakan. Kan ada gak? Ada Pak Ustadz, itu Syam. Silakan Syam. Asal. Bu, kalau perempuan ada pubertas ya, Bu? Apa sayang? Perempuan ada pubertas. Hei, semua akan mengalami pada masanya. Sebelum dia menjadi seorang ibu, kayak ibu, akan ada masa seperti itu. Seperti halnya pernah lihat kucing yang pubertas, yang perempuannya meong terus. Gak ada cowoknya, beger ya, jendil ya, gitu sama aja ya. Cuma ketika ada pubertas tersebut, kita apa? Menjaga diri kita, ya gitu. Karena zaman dulu, zaman sahabat, tidak ada yang pubertasnya itu galau. Mereka langsung jadi pemuda dan mereka jadi seorang yang usia 13 tahun, mereka bahkan ikut berperang, ikut berjihad. Nah, kita 13 tahun, bukan sekarang nggak ada jihad. Jihadnya bukan berantem, jihadnya bukan dengan seperti dulu, tapi dengan cara belajar. Seperti Imam Syafi'i, seperti imam-imam, ulama-ulama besar. Mereka pada usia balik ini, mereka belajar dan menghabiskan waktunya untuk belajar. Jadi caranya ketika ini tumbuh, bukan galau, tapi belajar maksimalkan, ya, utamanya belajar mengenai hukum agama biar bisa tahu mana haram, mana sunnah, mana makruh dan mana wajib. Ya. Ya, terima kasih Syam sudah bertanya ya. Sama-sama, semoga menjadi ilmu jariah ya. Jangan dicatat tapi diingat, ya. Double kata Bu Guru ya buat bukti ya. Tapi kalau Bu Ibu nanti harus diingat hari ini ya, perkenalan ini jangan sampai nanti ketemu lupa. Jadikan ini ilmu yang berguna, yang bermanfaat. Ya, baik Ibu Bidan, terima kasih. Kita tutup ya. Kita udah tutup Ya. mungkin dari MC Mangga langsung. Ya. Anak-anak silakan sekarang kita sudah melewati sesi tanya jawab untuk
gitu. Terima kasih kepada Ibu Bidan Titin yang telah menyampaikan materi pada kali ini. Mudah-mudahan yang Ibu Bidan Titin sampaikan bisa manfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan Bu Cici ada screenshot dulu atau gimana? Ya, screenshot dulu ya. Semuanya lihat ke kamera ya. Mau Ibu screenshot dulu. Anak-anak silakan kameranya Silakan. Nyalakan. Hitungan 1, 2, 3 ya. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Sekali lagi ya. Is. 1. Lihat ke kamera semuanya. 1, 2, 3. Makan kue yuk. Ulangi malah sekali lagi ya. Jadi belum fokus semuanya ke kamera. Ulangi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, silakan anak-anak. Terima kasih yang telah hadir pada materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Bidan Titin sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bidan Titin sekali lagi. Terima kasih banyak yang telah menyampaikan materi yang begitu jelas. Mudah-mudahan jadi amal jariah khususnya untuk Bidan Titin itu sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Silakan 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Febri mohon undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bidan. Terima kasih. Sami-sami, semoga bermanfaat. Amin ya. Ya, silakan sekarang boleh live Zoom-nya ya. Persiapan sholat Jumat. Kalau yang belum teteki boleh silakan teteki dulu ya. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan anak-anak. Silakan di lab ya, Zoom-nya ya. Ya, silakan. Keluar. Semuanya. Silakan untuk keluar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gosen. Silakan boleh keluar. Gosen. Iya anaknya. Iya. Bani, halo. Aisyah. Aisyah silakan keluar, Gesen, Bani. Aisyah, Gesen, Aki. Tidur ini mah. Gesen. Ayo pakai. Udah berubah MC-nya Bu Bidan. MC-nya berubah. Alhamdulillah. Oke, bisa. Aku juga bisa, Kakak. Alhamdulillah.
Janji. Keluar dari meja. Ada loh. Oh ini tuh anakku. Hai. Ini ya. Ini MC-nya oh itu aku. Ini udah lagi. Mana sih? Udah. Mute ya, Bu. Kakunya. Tapi itu langsung ke iya gitu. Ibu gitu. Kalau itu kayak dari mana gitu kan? Ternyata tapi itu nyamper gitu. Bisa dipikir kan mungkin ini emang uang aku yang aku lupa apa gimana. Kan kita bisa itu bukan kita ragu kita apa namanya itu ini kita nggak usah takut kita nggak bisa ngapa-ngapain itu apa-apa nggak usah takut yang emang negara takut sama Allah bikin aja. Selanjutnya cerita apa lagi nih tentang masuk Islamnya Ariel sudah, tentang Ali bin Umar Rasulullah sudah. Kayaknya udah sampai segini dulu teman-teman ceritanya. Mungkin kalau teman-teman masih kepo nih sama ceritanya Ali ini, kan bisa kepo ini misalkan di YouTube itu juga banyak loh video dengan itu atau tanya ke guru yang mungkin yang lebih paham gitu. Kemudian kita tengok dulu kan kalau yang mau ditanyain boleh tanya ya. Oke, kalau ada mau bertanya seperti itu. Ya.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa sekarang, Bu? 10:10 kita akan mulai ya. 10:10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segenap rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita bisa menyelenggarakan pesantren Ramadan, ya, mengisi waktu kita di bulan Ramadan ini dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu dan mengerjakan berbagai aktivitas dalam kebaikan. Ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kita mudah-mudahan selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu sapa dulu ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Tetap semangat ya, walaupun udah jam 10, biasanya jam mulai ngantuk, mulai lapar ya. Nah, insya Allah tetap semangat ya. Apa ya kita? Masih ingat? Teman-teman. Ramadan ceria, Ramadan kita. Kita ulang ya. Ayo, pesantren Ramadan tahun ini. Ramadan Ceria. Ramadan Ya, foto dulu ya, Masih ada suara-suara ya, Bu Pipi. Ayo, Ya. belum aktif tuh kameranya. Di silent aja, Bu. Atau masih mau tanya jawab? Oh iya, belum di silent. Ya, alhamdulillah Ibu mau absen dulu ya. Kita foto dulu Dari kelas 3 anak kelas 3. Oke, sudah. Lagi masih foto. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, lagi masih banyak soalnya kita. Ayo. 1, 2, 3. Yo, yang belum diaktifkan. Suara di pinggir. 1, Sebentar ya. Ini lagi penutupan dulu, yang kelas 2 sedang foto dulu, Bu. Sebentar. Ini masih pemotretan sesi ya kelas 1 dan 2. Ya. Ya, Bu Isu. Untuk kelas 4, bagaimana kelas 4? Banyak yang hadir hari ini? Anak solihahnya kelas 4? Iya. Oh, ada Azahra. Ada siapa lagi ya yang kelas 4? Banyak yang kelas 4? Insya Allah banyak, semangat ya. Lalu kelas 5. Silakan. Kelas 5. Banyak yang sudah hadir kelas 5. Ya, kelas 6. Kelas 6 di mana ya? Di samping Ibu. Kelas 6 banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, qadarullah anak teteh-teteh, kakak-kakak kalian yang kelas 6 itu sedang akan mengikuti pengayaan ya. Pengayaan menjelang PAT. Ini ada di sekolah di samping Ibu ya. Ini menyaksikannya di layar di sini ya. Bisa bareng-bareng sama Ibu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir.
materi kita hari ini dan judul materi hari ini ada yang sudah tahu apa judul materi kita hari ini anak-anak? Apa judulnya? Ada tuh di share screen. Aku Ibu, bukan aku anak kecil bukan lagi. anak kecil. Ya, aku bukan anak kecil lagi ya. Nah, ada yang penasaran nggak sih hari ini kita akan membahas apa? Nggak tahu. Oh, aku bukan anak kecil lagi ya. Nah, nanti akan kita simak bersama ya materi hari ini bersama ibunda kita. Ada yang tahu tidak siapa yang sudah kenal dengan Bidan Titin? Bundanya Teteh Fatia. Nah, bundanya Teteh Fatia yang kelas 6 tahun kemarin yang sudah lulus ya. Nah, kita kenalan dulu sedikit dengan Ibu Bidan Titin ya. Ibu Bidan Titin itu aktivitasnya beliau sebagai ibu bidan ya, yang buka praktek juga di rumahnya. Kalau kalian jalan-jalan ke Jalan Letnan Ukin di Barola, itu ada yang besar di situ ya, belakangnya ya. Apa Bu Bidan ya? Teen Holistic Baby Care ya? Lupa lagi Bu ya. Di sana kalau adik-adik anak-anak semua punya adik bayi, kita ada pelayanan baby spa ya. Untuk bunda-bundanya yang sedang hamil juga ada senam hamil, pemeriksaan ibu hamil dan sebagainya. Juga ada bisa berbekam juga ya. Ibu Bidan Titin ini lahir dan besar di Purwakarta ya. Beliau mengikuti pendidikan perawat dan bidan di Karawang ya Bu Bidan ya. Kemudian hijrah ke Subang dan sudah lama ya menetap di Subang dan beraktivitas di Subang sebagai Ibu Bidan juga sebagai penggiat dakwah juga di Kota Subang. Kepada Ibu Bidan Titin dipersilakan. Ya, kita simak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini, pagi ini ya, masih pagi. Pagi enggak? Masih semangat, masih ceria, masih bahagia. Amin ya. Semuanya masih semangat untuk berpuasa ya. Ada yang sudah buka hari ini jam sekarang? Hebat. Belum ya, dari awal pertama sampai sekarang belum ada yang sampai buka. Kalau yang sudah haid ya itu boleh. Kalau saum lagi haid nggak boleh. Tapi kalau dia tidak haid, hebat, keren ya. Itu senang ya. Nah hari ini kita akan bahas mengenai Ibu. Aku bukan anak kecil. Pernah dengar nggak? Ibu, aku bukan anak kecil. Kayak kata yang sering. Nah, anak kecil, ya. Bayangin seorang bayi. Ya. Seorang bayi yang dia baru lahir. Kemudian dia bakal bisa apa setelah dia lahir? Bisa awalnya rohasen, bisa miring, bisa duduk ya, bisa berdiri, Jalan. bisa berdiri sendiri, bisa berjalan, bisa memanggil kakak, ya. Ada yang udah punya adik atau punya saudara yang masih kecil? Nanti Punya ya. Alifah punya ya. Nah, asalnya kan adanya nggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa manggil kakak. Asalnya adanya belum bisa miring-miring, sekarang udah mau berjalan. Nah, itu adalah proses menjadi seorang yang menjelang ke arah dewasa, yang nanti ujung-ujungnya bakal menjadi seperti ibu, bakal menjadi seperti teteh, bakal menjadi seperti orang tua kita. Nah, proses itu adalah proses mengenai siklus hidup manusia. Dari bayi, dari balita, dari anak-anak, kemudian menjadi pemuda atau pemudi, dan akhirnya menjadi seorang orang tua. Nah, kita ada di mana? Kita ada di arah menjelang balik atau
sudah balik di antara itu usianya. Karena rata-rata perempuan baliknya adalah paling cepat 8 tahun dan paling lambat adalah 17 tahun. Kalau 17 tahun belum balik, berarti harus diperiksa. Berarti ada masalah dalam tubuhnya. Ya, kalau ada cowok masih bayi terusnya gede-gede, berarti ada masalah. Wah, kok adanya kok nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah usianya bertambah umur. Nah, itu ada masalah. Artinya, kalau tetehnya nanti bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah seperti halnya ibu di rumah, ya, itu berarti dia menjelang ke arah dewasa. Namanya, aku bukan anak kecil. Dia sudah siap nanti ke depannya menjadi seorang pemudi. Ya, kita bahas hari ini tentang itu ya. Kita mulai, Teteh. Apa sih yang namanya aku bukan anak kecil? Ya, perempuan atau laki-laki yang belum pubertas. Laki-laki atau perempuan yang belum balik. Ada cirinya enggak? Seperti halnya kan adik kita ya, dia bisa sekolah. Kalau dia udah bisa apa? Udah bisa berjalan. Dia udah bisa apa? Usianya udah 7 tahun. Nah, begitupun pada usia pubertas, usia balik juga ada rentangnya. Ada cirinya. Nah, cirinya kita akan bahas di sini. Kira-kira kita masuk ke dalam cirinya enggak? Ya. Nah, pubertas adalah periode di mana seseorang mencapai kematangan fungsi, ya, organ reproduksinya. Ya, pernah lihat ada yang punya kucing di rumah? Enggak. Ada yang punya ayam? Enggak. Enggak ada. Ada yang punya binatang apa di rumah? Enggak ada. Enggak ada. Ada yang punya tetangganya yang pernah lihat kucing lahiran? Sering. Berarti Sering tidak lihat, kaget sering ya, lihat. sering lihat ya. Nah, reproduksi itu adalah salah satu ciri makhluk hidup yang Allah kasih, yaitu dia bisa memiliki keturunan. Nah, untuk mengarah ke arah sana, nah itu ada cirinya, yaitu kalau untuk perempuan dia mengalami haid. Jadi kalau nanti haid jangan takut. Kalau nanti haid jangan apa? Jangan malu. Berarti apa? Oh iya, saya kan sudah menjelang balik. Nanti saya seperti ibu. Nanti saya seperti mama. Nanti saya seperti bu guru. Nah, jadi kalau nanti ciri-ciri itu ada, jangan takut, ya. Perubahan ini cepat, ya. Asalnya kecil, Tata Alifa kecil, mungil, 3 tahun kemudian udah tinggi, sudah tubuhnya sudah berbeda, seperti halnya ibu kita di rumah, seperti halnya ibu guru, sudah ada ciri-cirinya, ya. Kemudian perubahannya tidak hanya badannya saja, di dalam tubuhnya pun ada perubahan. Nah, itu namanya dia pubertas atau menjelang balik, ya. Tanda fisik pada perempuan. Nah, ini ya, ibu bahas ya, jangan sampai ngerasa aduh jijik, malu, jangan ya. Pertama adalah payudaranya mulai tumbuh. Yang asalnya payudaranya enggak ada apa-apanya, gatel. Pernah gatel kan? Gatel payudaranya, aduh kok sakit sih payudaranya, kok jadi bengkak sih, alah kok membesar. Nah, itu ciri fisik perempuan. Artinya dia sudah menjelang balik, ya. Yang kedua, tumbuh rambut. Rambut ada di mana rambut? Ada di kepala. Tapi ini tumbuhnya tidak di kepala, di bagian tertutup. Di bagian apa? Di bagian ketiak sama alat kelamin, kemaluan. Jadi kalau nanti ada bulu atau rambut di ketiak, jangan merasa malu, ya. Tapi apa? Oh iya,
Ini kan aku ciri sudah mau jadi seorang ibu nanti, jadi balik. Aku kan mau jadi seorang pemudi, ya. Terus apa? Tubuhnya bertambah tinggi. Panggulnya yang asalnya kecil mau jadi membesar. Ya. Panggulnya yang asalnya kecil jadi membesar. Terus apa? Keringetan, jerawatan. Terus apalagi kulitnya yang bagian kelamin berwarnanya beda, lebih gelap, bahkan tumbuh rambut. Jadi kalau ada seperti itu, jangan nangis, jangan takut. Oh iya, kata Bu Bidan kan aku menjelang jadi seorang pemudi. Berarti ini normal. Apalagi usiaku udah 10 tahun. Berarti wajar. Karena paling minimal kalau untuk rata-rata kita sekarang di atas 8 tahun, rata-rata 8 tahun mereka pada mulai ada ciri-ciri seperti ini. Terus ciri-ciri yang paling kebanyakan yaitu dia mengalami menstruasi atau haid. Ya kalau haid di sekolah nangis jangan. Datangin ke Bu Guru, Bu. Aku keluar darah di celana. Oh iya, ini haid. Jangan nangis, jangan marah, jangan takut, jangan ngerasa malu. Karena itu artinya cirinya kita mau menjadi seorang pemudi. Mau menjadi seperti ibu guru kita, jadi ibu kita. Ya, gitu. Nah, perubahan tadi kan perubahan fisik, ya, payudara kita udah asalnya tidak ada apa-apa, kemudian gatal, kemudian tumbuh jadi payudara, panggulnya jadi membesar, rambut-rambutnya tumbuh di bagian tertutup, ya, kulitnya berjerawat, ya, asalnya cantik, lucu-lucu. Aduh, sekarang kok rambut itunya apa? Hidungnya ada jerawatan. Aduh, kulitnya kok jadi berkeringat. Nah, itu berarti kita sudah menjelang balik, ya. Nah, di hati kita juga sama, di jiwa kita juga ada perubahan. Kaget, kok aku sekarang tubuhnya beda sih sama yang dulu. Kok jalan jadi susah sih? Kok aku jadi bingung jalannya gimana? Itu seperti itu. Ada rasa bingung, ada rasa malu, itu wajar. Tapi jangan lama-lama. Karena apa? Karena yang dialami itu adalah wajar. Itu adalah proses. Dan kita boleh bertanya kepada ibu kita, kepada ibu guru kita, ya. Jangan nyari di Google, tapi kita bertanya kepada orang-orang terdekat kita, ya. Yang kedua, perasaannya cepat nangis, baper, sensitif, kadang marah-marah, ya. Hati-hati. Nanti kalau kita di sininya mengikuti keinginan hati kita karena baper itu, nanti kita nggak akan nyaman, kita akan gelisah. Maka ketika ada rasa ini apa? Kita tilawahnya banyakin, duhanya dibagusin, terus apa? Menyadari, oh iya, aku menjelang balik rasa ini, aku harus lawan dengan cara mencari kebaikan. Terus apa? Memiliki kehendak sendiri, nggak mau diatur, nggak mau dikepoin sama orang tua. Ya, nah itu bagusnya apa? Bagusnya jangan merasa takut. Tapi jadikan mama di rumah, ibu di rumah sebagai teman, ya, bercerita, kalau bertanya. Terus, aku kan udah dewasa, aku kan sudah haid, berarti aku sudah nggak mau diatur. Sampaikan kepada ibunya, Bu, aku nggak mau diatur, tapi dilihatkan. Kitanya jangan sampai sholat diingatkan, ya, tilawahnya diingatkan. Karena kalau dia sudah haid, kalau dia sudah balik, berarti hukumnya dia sudah dicatat. Amal kebaikan dan keburukannya, tidak hanya kebaikannya saja, ya. Merasa ingin disayang, senang bermain dengan teman-teman, gak mau sama ibu sama ayah. Ibu sama ayah mau ke Bogor, ada ikut, enggak, aku mau sama teman aku. Nah, itu udah mulai jiwa kita ingin bersosial dengan teman-teman. Oleh karena itu, cari teman-teman yang baik-baik. Jangan teman-teman yang tidak baik, karena itu akan mempengaruhi juga. Diri kita itu dipengaruhi oleh teman kita, mempengaruhi kita. Yang baik-baik saja. Yang baik, yang ngajak kebaikan, yang tidak melihat yang aneh-aneh, ya. Terus apa? Kita ingin tahu
Ya, kemudian mulai suka ya Allah itu teman aku kok namanya siapa ya? Namanya Dede. Kok dulu mah biasa kok sekarang kelihatan ganteng. Nah, itu wajar. Kalau cuma tertarik saja, tapi tertariknya hanya sebatas tertarik dan kita tidak berikhlas, tidak berduaan, tidak apalagi tidak apa namanya? Tidak ada rasa malu, maunya berdua nggak boleh, harus oh iya saya kok seneng tapi saya malu. Nah, jaga aja di hatinya, nggak usah yang nah, kalau aku mau ngomong ke bu guru boleh nggak? Boleh. Aku ngomong ke ibu kita boleh, nggak apa-apa, tapi tidak sampai berduaan, tidak sampai jadi temennya dalam kita. Apa? Ini juga seperti orang dewasa, nggak mau diatur, maka harus kitanya dapat dipercaya ya. Tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita menjadi anak yang bisa membagi waktunya, yang nggak disuruh-suruh ya ketika melakukan kebaikan. Nah, balik apa? Balik artinya sampai pada kedewasaan. Ya, kalau dia sudah haid, yang ciri-ciri tadi, berarti kita sudah sampai ke kedewasaan. Kita nggak usah lama takutnya, kita nggak usah lama malunya, kita nggak usah malu ketika haid. Tapi kita mulai, oh iya, sekarang aku sudah balik, sekarang aku sudah dewasa. Semua amal kebaikan aku akan menjadikan catatan kebaikan. Semua amal yang tidak baik, maka akan menjadi dosa kita. Jadi cuma kalau berbuat baik, baiknya aja yang ditulis. Kalau sekarang ketidakbaikan kita itu akan dicatat sama malaikat, ya. Sudah wajib mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, berhaji jika mampu. Nah, artinya sudah seperti orang dewasa, ya. Bu, aku bukan anak kecil, aku sudah haid, tapi aku sholatnya masih disuruh-suruh. Ya, berarti dia haid, tubuhnya sudah balik, tapi dia belum dewasa, dia belum bagus, dia nanti kasihan, galaunya lama, gelisahnya lama, ya. Jadi kita harus mau belajar mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang wajib dilakukan, mana yang sunnah, mana yang haram, dan mana yang makruh. Dan ini harus ditanyakan kepada orang tua kita, kepada ibu guru kita, ya. Paham nggak di sini? Ada ngerti nggak? Kalau sudah haid, berarti kalau sudah balik, berarti apa? Dosanya dicatat sama malaikat. Ya. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Balik artinya Balik artinya sampai pada kedewasaan. Nah, sebelum balik, malaikat mencatat yang baik-baiknya saja. Tapi setelah balik, dia mencatat dosa dan amalan buruk. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ya, contohnya apa perbuatan buruk? Apa? Berbohong. Apa? Contohnya perbuatan buruk? Apa? Tidak pakai kerudung. Kalau udah haid, berarti dia punya wajib pakai kerudung. Kita tahu auratnya sampai mana. Nah, ya nanti kita bahas di berikutnya ya. Jadi itu contohnya. Jadi aku kan masih kecil, boleh aku nggak pakai kerudung boleh. Tapi kalau untuk yang sudah balik, sudah bisa menutup auratnya, ya. Dan boleh dibuka sesi tanya jawab ya sekarang ya Bu Bidan ya. Belum. Oh, belum. Nanti dikit lagi. Mengapa aku sudah harus bertanggung jawab? Padahal kan aku masih ingin bermain-main. Karena kita sudah balik. Kalau sudah balik, berarti Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa bersikap seperti dewasa. Dengan cara seperti apa? Dengan cara nanti bertanya kepada orang tua, bertanya kepada ibu guru, ketika kita merasa bingung dan takut. Ya, gitu. Nah, di sini yang kita ada ditumbuhkan di kita, harus ada rasa malu. Ketika kita suka nih sama yang namanya A, oh iya saya malu. Jadi sukanya di hati saja. Nggak perlu kita bikin surat cinta di atas meja ya. Tapi oh iya suka, udah di hati aja. Itu berarti oh iya, kok aku sekarang suka ya sama cowok itu, sama anak teman kelas kita. Itu wajar, karena kita sudah menjadi balik. Tapi baliknya
Tapi kita sukanya tidak sampai mengarah ke pertemuan, genggaman tangan, dan nggak boleh. Kita nggak boleh berduaan, cuma sukanya di hati saja, ya. Yang kedua adalah bermain dengan sesama jenis. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan memakai baju perempuan, laki-laki memakai baju laki-laki, perempuan bermain model perempuan, kalau laki-laki juga sama. Nggak boleh kita gayanya ngikutin gaya laki-laki, ya. Yang ketiga, apa? Kita harus tahu mana area yang bisa dilihat, mana yang tidak. Kalau untuk perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu untuk aurat perempuan. Artinya, ketika kita sudah balik, kita harus menjaga aurat kita. Nah, ada area yang bisa disentuh, ya, ada yang hanya disentuh oleh kita. Area yang boleh disentuh, contohnya adalah dari bahu sampai dengan kepala, diusap, ya, itu pun tidak semua orang lain, hanya pada orang-orang tertentu saja, sama saudara kita yang kita percayai. Untuk bagian dari bahu sampai dengan lutut, itu tidak boleh, kecuali punggung diusap. Untuk bagian payudara, bagian kelamin, tidak boleh ada yang menyentuh, kecuali diri kita sendiri atau dalam kondisi sedang sakit dan diperiksa, tidak oleh orang lain, ya. Terus pisahkan tempat tidur. Ketika sudah 10 tahun, tidurnya nggak boleh bareng sama adeknya, nggak boleh sama kakaknya, nggak boleh sama ayahnya, nggak boleh sama ibunya. Jadi harus tempat tidurnya sendiri. Ketika 7 tahun sudah sholat, nggak usah disuruh. Ketika 10 tahun tempat tidurnya dipisah. Terus apa? Ketika masuk ke kamar orang tua, ada 3 waktu yang tidak boleh kita main masuk. Yang pertama pada saat sebelum subuh, jangan masuk, ketok-ketok dulu. Pada saat zuhur, dan pada saat setelah isya. Kita harus permisi kepada orang tua kalau mau masuk pada 3 waktu itu. Ya. Terus aja kita harus mengakui bahwa kita perempuan. Maka kita harus menjaga keperempuanan kita. Jangan jadi laki-laki, ya. Terus mahram. Mana yang boleh melihat aurat kita, mana yang tidak, mana batasannya. Nah, itu harus tahu juga. Bu, aku nggak tahu, aku gimana? Nanti bisa bertanya kepada orang tua dan bertanya kepada ibu guru. Terus anak laki-laki dididik oleh ayahnya dan kita didik oleh ibunya. Nah, tanyain ke ibunya, ibu kalau aku sekarang haid, aku mesti gimana? Oh iya haid. Maka harus belajar mandi besar. Ajarin nanti sama ibunya, harus sama ibu guru, ya. Terus nanti ketika bertanya kepada orang tua, maka orang tua mempunyai kewajiban memberikan jawaban berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, gitu, ya. Jadi nanti kalau bertanya boleh kepada orang tua, boleh kepada ibu guru, dan tidak bertanya di sosmed, tidak bertanya di online, di Google dan sebagainya. Tapi kita bertanya pada orang yang kita percayai dan sesuai dengan paham ilmunya, yaitu orang tua kita dan guru kita, ya. Nah, di sini, ya, itu mungkin gambaran. Kalau kita sudah ada tanda-tanda tadi, tanda-tanda ada jerawat, tanda-tanda ada rambutnya bertumbuh-tumbuh, tanda-tanda ada haid, berarti kita sudah menjadi seorang yang balik. Sudah harus melakukan mana yang baik, mana yang tidak. Harus tahu mana yang boleh dilihat, mana yang tidak. Sudah tahu mana ini dosa, mana tidak, dan itu harus belajar. Ya, itu dari Ibu. Sebelum nanti bertanya, Ibu punya pantun nih. Ibu pengen dibacain sama Teteh Napis yang pantun atas, yang pantun bawahnya pengen dibacain sama ini siapa? Dede Zahra. Stop. Teteh Zahra sama Teteh Napis. Ya, silakan Teteh Nafis. Silakan baca pantunnya. Pagi hari minum susu, biar nikmat dicampur madu. Telah tiba masa balikku, semoga Allah selalu membimbingku. Masya Allah, ya. Semoga ya dibimbing semuanya ya. Semoga Allah jaga terus. Sof, Teteh Zahra mangga. Yuk, Teteh Zahra. Saya ke Surabaya, naik mobil lewat tol. Suaramu berbaju
terus ya, karena banyak yang seru dan penuh ilmu. Nah, Masya Allah ya. Selamat. Jangan lupa kita adalah cerminan teman kita. Cari teman yang baik ya. Karena kalau kita salah mencari teman, nanti kita akan tersesat. Ya, kalau tersesatnya dari usia sekarang, nanti kasihan orang tua kita. Ya, Ibu doakan semoga semuanya Allah jaga, Allah bimbing, dan seterusnya bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat. Amin. Ya Allah, ya Bang. Mangga, kalau ada yang ditanyakan, silahkan kita sharing ya hari ini ya. Syukran Bu Bidan Titin yang tadi telah memberikan banyak ilmu ya kepada kita ya. Mengenal apa itu pengertian kita sebagai anak, kemudian bagaimana ciri-ciri kalau kita sudah balik ya, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, pasti anak-anak ada yang ingin bertanya karena penasaran. Silahkan siapa yang mau bertanya, langsung saja mic-nya diaktifkan, kemudian boleh bertanya. Silahkan, karena Ibu nggak bisa melihat kamera monitor yang lain ya. Silahkan siapa yang mau bertanya. Ayo, mumpung Bu Bidan ada di sini, jangan penasarannya dibawa sampai nanti, sampai mimpi nanti mau bertanya sama Bu Bidan tapi malu. Jangan malu ya. Bertanya kepada yang tepat nih, kepada Ibu Bidan nih, ahlinya, yang mengetahui tentang tumbuh kembang anak juga ya. Silakan yang mau bertanya, Aurel. Aurel mau tanya? Ayo jangan malu-malu, Nak. Bu. Ya. Tete Aurel mau bertanya? Apa Tete Zahra tuh yang mau bertanya? Habis ini pulang. Nah, lihat lagi. Sini. Atau kakak-kakak kelas 6 di sini yang ada di sekolah karena sedang pengayaan PAT, silakan. Dan buang ke tempat sampahnya. Ini buang ke tempat sampah. Boleh. Lala mau bertanya, Lala? Iya, Bu. Silakan. Ibu Bidan. Iya, Soleha. Halal wal haid. Iya. Ya. Umur berapa? Oh iya. Makasih. Haid umur berapa? Iya. Terus yang lainnya berapa? Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, berani. Iya, hebat, Lala udah berani bertanya. Silakan yang lain, ayo tanya langsung sama Bu Bidan nih, mumpung Bu Bidan ada di sini. Safa mau tanya, Safa? Bulan nih kayaknya mau tanya nih, Bulan. Mau tanya? Senyum-senyum nih. Nadila, ayo Nadila. Nah, baru Teteh Lala, sekarang yang lainnya. Neta mau bertanya, Neta? Teteh Marisa, Afia. Teh Cila mana Teh Cila nih? Atau dari Bu Gurunya ada yang mau bertanya, Bu Guru, Bu Desi di sini? Bu Suci. Ayo. Jawab dulu pertanyaan nomor 1 ya, dari Teteh Lala. Teteh Lala usianya berapa? Ya, katanya usia berapa kalau haid itu ya tadi. Teteh Lalanya usia berapa? Teteh Lalanya? 9. Masya Allah ya, 9 tahun. Nah, betul. Jadi, setiap orang itu beda-beda kapan haidnya.
Ibu haidnya waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu berarti usia 13 tahun. Nah, anak ibu dulu Teteh Tia kelas 6 SD. Ya, sekitar 11 tahun. Jadi tiap orang berbeda. Tapi ada juga temannya Teteh Tia. Dia 10 tahun sudah haid. Ada juga kemarin yang kesini ke ibu kelas 3 SD baru 9 tahun udah haid. Jadi tiap orang beda-beda. Ya, rata-rata umumnya adalah 11 sampai dengan 13 tahun. Ya, tapi ada juga yang 8 tahun. Dan tidak boleh lebih daripada 17 tahun. Kalau 17 tahun belum haid, berarti harus diperiksa. Takut ada gangguan di tubuhnya. Ya, paham sayang? Kalau Tela 9 tahun belum haid, belum apa-apa. Karena masih wajar. Teteh Tia 11 tahun. Ibu Bidan 13 tahun. Begitupun nanti mama juga sama beda-beda ya. Yang penting di bawah 17 tahun Teteh Lala sudah haid. Kalau usia 17 tahun belum haid, Teteh Lala wajib ketemu sama tenaga kesehatan. Ya. Ya, makasih Ibu. Iya, sama-sama sayang. Terima kasih Lala yang tadi sudah bertanya. Silakan yang lain, ayo pasti ada yang penasaran. Ada yang punya pengalaman tembus nggak? Ada yang punya pengalaman tembus nggak di sekolah? Enggak. Enggak. Ada yang udah bisa masang pembalut? Ada. Ada. Ibu ajarin mau nggak? Ada pembalut nggak? Mau. Nah, Ibu ajarin ya. Ibu Udah tahu. Ibu izin dulu ngambil dulu, punten ya. Ibu ambil dulu celana sama itu ya, biar tahu ya. Bentar dulu. Ya. Udah tahu. Udah tahu. Nah, Udah tahu. ada yang belum tahu? Udah tahu. Udah, Bu, udah tahu. Nah, udah kalau udah tahu mah, yang penting tengahnya jangan dipegang-pegang, jangan kotor ya. Ketika haid, tengah pembalutnya tidak boleh dipegang biar bersih. Ketika haid 4 sampai dengan 6 jam dibuka diganti, jangan sampai bau. Ketika sedang haid, kalau ada darahnya berupa daging, ya warnanya hitam menggumpal, jangan nunggu hitungan jam, langsung ganti, ya. Jadi kalau darahnya encer 4 jam bisa, tapi kalau darahnya menggumpal hitam itu jangan nunggu, harus segera diganti, ya. Itu. Ya. Haid itu lagi jangan nahan pipis, ya, karena perempuan salurannya lebih pendek, sehingga kalau nahan pipis takutnya infeksi. Ya. Satu lagi jangan lupa, ketika kita mau membersihkan bagian alat kita, kelamin kita, tidak boleh pakai sabun-sabunan. Kalau mau pakai air hangat biasa. Kalau mau pakai yang khusus, contohnya bagian mispi, jangan terlalu sering, ya, gitu ya. Terus kalau kemana-mana, jangan lupa ketika kita menemukan kamar mandi umum, ya usahakan jangan ngambil air di baknya. Kita kocorin aja sebentar, ya, suku-suku kalau pakai alat ya, yang nggak pakai gayung ya. Nah itu jadi jangan lupa juga bawa tisu atau bawa anduk kecil. Ya, jangan sampai membiasakan celana dalamnya basah. Soalnya banyak yang suka ke rumah ibu, anak-anak kecil pada keputihan. Kenapa keputihan? Karena sering duduk di mana saja. Duduk aja basah, sampai celana basahnya cuek aja. Akhirnya gatel mispinya. Akhirnya ketika ke Bidan, mispinya merah-merah karena ada jamur. Ya, jadi nggak boleh basah. Jangan malu membawa celana ganti ketika haid. Jangan malu ketika membawa pembalut ganti ketika haid, ya. Paham? Paham. Ya, gitu ya. Nah, ada yang suka sakit nggak haidnya? Enggak. Nggak ada. Kalau ada yang suka sakit, tanya ke ibu. Nanti ibu kasih tahu caranya supaya tidak sakit. Ya, Bu Bidan ada pertanyaan dari kakak-kakak kelas 6 nih di sini yang ada di ruangan. Katanya kalau haid boleh tidak minum air dingin, Bu Bidan. Nah, itu. Ya. Boleh nggak ketika haid, boleh minum nggak air dingin? Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui apakah
liatin ya. Ketika haid itu tubuh itu berkeringat, terus tubuh kita itu lebih banyak metabolismenya, sehingga disarankan sebenarnya untuk mengganti kebutuhan itu adalah kebutuhan air biasa atau air hangat. Kenapa? Kalau pakai air dingin kesannya terpenuhi hausnya, padahal kebutuhan airnya belum terpenuhi gitu. Lalu bagaimana terhadap haidnya? Apakah haidnya akan berhenti? Kalau air es sebenarnya tidak berhenti, ya. Cuma efeknya adalah ke lambung. Kalau lagi haidnya lagi nggak nyaman perutnya, ditambahin air es, akhirnya perutnya sakit. Ketika perutnya sakit, akhirnya makin nggak nyaman gitu, ya. Jadi kalau air esnya cuma sedikit boleh, tapi kalau jadi kebiasaan jangan. Takutnya kebutuhan airnya tidak terpenuhi. Karena butuhnya adalah contohnya satu hari itu 8 gelas. Gala-gala pakai air es, kita minumnya cuma 3 gelas. Karena apa? Karena merasa udah nggak haus. Padahal cuma air esnya aja yang masuk. Air kebutuhan airnya tidak terpenuhi. Yang kedua apa tadi? Supaya tidak sakit ke bagian pencernaan kita. Karena ketika masuk ke dalam mulut kita, ke tubuh kita itu akan mengikuti suhu tubuh kita. Tapi kalau ke lambung itu adalah bagian organ pertama ketika kita bertemu dengan makanan dan minuman. Jadi jangan sampai ketika haid, sakit haidnya juga, tambahin sakit dari lambungnya juga. Nanti nggak nyaman. Ya? Ibu, Iya. kalau makannya Apa? Teteh Meita ya? Ayo silakan saya. Makannya apa? Belum selesai, ayo. Pertanyaannya dilanjutkan dulu, diselesaikan dulu. Bintani, ayo. Mau bertanya tadi? Ini ada pertanyaan lagi dari kelas 6, Bu Bidan. Yes. Kalau haid itu pembalutnya bagaimana cara mencucinya ya? Oh iya, cara mencucinya. Jadi kalau pembalutnya itu kan ada dua, ada yang bisa dicuci ulang ya, namanya lupa ya, cuma klodi ya, kayak klodi gitu. Jadi dia bisa cuci ulang, itu biasanya kalau cuci ulang itu padnya itu bisa cuci ulang pakai sabun biasa. Sabunnya bagus, sabun bata atau sabun mandi. Kalau pakai sabun rinso kadang-kadang nggak bersih semua, tapi kalau pakai sabun mandi itu lebih bersih. Kalau untuk yang pad ya. Nah, untuk yang pembalut yang sekali pakai, yang langsung dibuang. Jangan cari pembalut yang istilahnya, kalau ibu sih sekarang ini ya, kalau syukur-syukur pakainya pakai yang kain ya. Kalau tidak tangga minimal pakai yang itu sekali pakai, tapi hati-hati jangan sampai lama. 4-6 jam itu wajib diganti. Ketika ada darah yang muncul harus segera diganti. Cucinya gimana? Cuci dulu, jangan langsung masukin ke dalam kresek. Cuci dalam apa? Keluarkan dulu dalamnya. Dalam itu dikeluarin ya. Dalamnya kan ada itu tuh apa? Gelnya atau juga mungkin kertasnya. Kalau itu boleh dicuci, dimasukkan ke dalam di dalam WC, tapi yang kertasnya. Nah, yang bagian luarnya, yang plastiknya tidak boleh dimasukkan ke dalam WC. Ya, yang dimasukkan ke dalam WC cuciannya hanya yang bagian dalamnya saja dan setelah kita bersihkan, ya. Yang luarnya kita bukakan, kita bersihkan pakai sabun. Lalu setelah itu kita kalau disarankannya pakai apa? Pakai kertas. Mau kertasnya bekas, mau buku-buku bekas, ditutup lalu dibuang ke tempat sampah gitu. Tapi dengan syarat sudah tidak ada darah, sudah tidak ada bau-bau dan sudah bersih dan tidak sampai satu bentuk begitu karena dalamnya sudah dibuang ya gitu. Usahakan dengan menggunakan kertas. Kalau pakai plastik terurainya lama, tapi kalau pakai kertas terurainya cepat gitu ya. Jadi itu tidak boleh dibuang langsung ke WC, tidak boleh langsung dikual-kual, tapi harus dibuka dulu dalamnya. Di dalamnya dibuang, dicuci dulu, dibuang, yang luar pun sama dibuang, kemudian dibungkus sama kertas gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Bidan. Ada lagi yang bertanya kelas 6?
Oh iya, kalau lagi haid boleh renang tidak katanya Bu Bidan. Sebenarnya kalau renangnya punya kita boleh. Kalau punya orang lain kasihan. Kasihan, kecuali kalau haidnya udah beres, sudah tidak ada, tinggal mandi besarnya aja boleh. Tapi kalau sampai darah kita ke yang lain, kasihan ya. Khawatir kita zalim kepada orang lain ya. Ya, Lebih baik berenangnya sudah selesai ya Bu Bidan. iya, bagusnya sudah selesai. Dan kalau mau gitu, renangnya di tempat sendiri yang tidak ada orang lain. Ada yang punya kolam renang sendiri, itu sendiri boleh. Kalau lagi haid jangan kasihan orang lain ya, karena darahnya itu bisa kena ke orang lain dan tidak terlihat ya, karena kan airnya banyak. Demikian jangan zalim kepada orang lain. Iya, begitu ya anak-anak ya. Ada lagi yang mau bertanya kelas 6? Bu Bidan, Iya, Soleh. Nah, Ya. kalau lagi haid gak boleh baca Al-Quran. nah itu boleh. Ibadah apa yang mau dilakukan pada saat haid? Pertama adalah kita bisa berzikir, baca buku ya, baca buku, terus membaca Quran yang tidak menggunakan mushaf Qurannya, yaitu kita bisa dengan menggunakan terjemahannya, atau mungkin kita bisa menggunakan HP online. Jadi tidak, kalau kita khawatir, maka dengan apa yang kita pegang. Maka ada beberapa teman yang si Al-Quran itu dikasih baju, atau tangan kita memakai sarung tangan khusus, pakai kain gitu ya. Tapi alangkah tenangnya ketika kita membaca Qurannya yang terjemah saja ya, tidak yang Qurannya yang Quran yang mushaf gitu ya. Jadi bisa baca Quran tapi yang terjemah, atau bisa melalui HP ya. Kalau HP kan rusak ke mata ya, minimal yang ada terjemah saja ya. Iya, jadi tetap bisa membaca Al-Quran ya Bu Bidan ya, dan Iya. belajar. Teteh Bila itu, asalnya kan ibu juga sama khawatir. Terus sekarang karena Teteh Bila juga dapat ilmunya seperti itu di pesantren, alhamdulillah semuanya sekarang udah mulai. Yang bertanya anak-anak. Ada lagi pertanyaan? Ibu mau tanya nih, ada yang suka apa? Sekarang lagi musim rame tuh, kayak BTS gitu ya, K-pop ya? Ada yang suka nggak? Enggak, Suka nggak? enggak, sukanya anime. Anime ya? Anime kayak Iya. Teteh Fatia itu. Siapa ini yang anime sukanya? Nggak suka anime. Teteh Fatia sukanya anime bikin gambar gitu. Jadi iya bikin gambar, nanti bisa ketemu sama Teteh Fatia tuh main. Jadi hati-hati ketika kita menyukai suatu kesukaan hobi, jangan sampai kesukaan itu menjadi teman kita. Karena kata Rasul, apa yang jadi tauladannya, apa yang jadi panutannya itu adalah menjadi saudaranya. Jadi jangan sampai kita salah memilih panutan gitu ya. Jadi kita hati-hati. Nanti kita dianggap sama seperti mereka ya. Panutan itu apa, Bu? Panutan itu yang disukai, difans kan. Fans gitu ya. Kalau bahasa kita mah fans gitu ya, favorit gitu. Ya, jangan sampai kita salah mengambil fans ya. Karena masuk dalam kasihan nanti. Kasihannya apa? Kitanya nanti ikutin gaya-gaya mereka. Padahal kita kan kalau sudah haid, sudah ada dosa dan tidak ada pahala. Ya, jangan sampai kita ikutin mereka dan akhirnya kita salah langkah. Ya. Kalau udah salah langkah nanti kasihan ya. Terus sayang. Oh iya. Ada yang mau bertanya lagi Bu Bidan? Iya. Kalau penyebab sakit perut ketika menstruasi itu kenapa katanya? Nah, ada beberapa namanya dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea itu adalah itu sakit ya, sakit pada saat menstruasi. Ada dysmenorrhea primer, ada dysmenorrhea sekunder. Kalau dysmenorrhea primer itu sejak awal dari mulai dia haid dia sakit ya, sampai dengan akhir haid juga. Tapi ada juga yang pada saat sekunder atau pada saat PMS, premenstrual syndrome, hanya pada saat hari pertama saja, hari kedua saja. Kesananya dia biasa, dan itu wajar. Kalau untuk terus-terusan nggak berhenti-berhenti, terus juga sakitnya sakit banget sampai beberapa hari sampai dengan setiap haid seperti itu, wajib diperiksa. Khawatirnya ada penyakit lain ya gitu. Tapi kalau aku 1-2 hari aja sakitnya nggak apa-apa. Itu namanya premenstrual syndrome atau dysmenorrhea sekunder ya. Nah, caranya gimana? Yaitu 1, kompres air hangat perutnya, olahraga ringan,
minum kurkumin atau itu kunyit, itu bisa mengurangi rasa sakit. Ya, terus apalagi jangan tidur tengkurap, tidurnya terlentang, tarik nafas yang dalam. Itu jangan makin sakit ya tuh. Terus apalagi kasih penghangat bagian perut, bagian pinggangnya. Oleh karena itu kan tadi gak boleh minum es, karena kalau lagi minum es dan seperti ini malah makin sakit ya gitu. Satu lagi jangan lupa apa? Jangan lupa ketika dismenor seperti ini kitanya harus mau bergerak tetap, jangan sampai kita tiduran aja, karena dengan kita bergerak ringan berkurang rasa sakitnya ya. Tapi satu lagi, kalau dia sakitnya terus-terusan nggak berhenti tiap haid harus diperiksa, sebetulnya memang ada gangguan di dalamnya ya. Bu Bidan, Iya sayang. tanda-tanda mau haid apa aja? Tanda-tandanya nanti tahu-tahu di celana ada warna coklat, tahu-tahu di celana ada warna merah. Nah, dimulai dengan rasa tidak nyaman di perut sebenarnya, tapi ada juga yang nggak ngeh, tahu-tahu kayak teteh-teteh dulu di sini, Ibu aku haid, oh iya, dilihat kan, oh iya ini haid. Mereka udah paham dan mereka nggak nangis, mereka sudah, oh ini haid ya Bu, ya udah, dia sejak itu sudah mulai tahu bahwa ini adalah haid, berarti dia sudah diperlakukan seperti orang yang sudah balik gitu ya. Tanda-tandanya ada darah di dalam celana ya. Jadi kalau ketemu ada darah di celana jangan kaget, jangan malu, jangan nangis. Bilang kepada ibu guru, bilang kepada ibu kita ya. Ya, Bu Bidan, satu lagi suka ada mitos kalau lagi haid nggak boleh keramas, nggak boleh gunting kuku, Nah, makanan. itu ya, jadi itu sebenarnya saya juga mengalami ya. Berapa hari kita tidak keramas gitu ya. Beberapa pengalaman, bukan karena kalau secara hukum tidak apa-apa, nanti saya bacain ya di sini. Tapi secara pengalaman, saya lagi haid banyak, baru 2 hari saya keramas, karena kemarin saya belum sempat keramas, saya keramas langsung berhenti. Setelah berhenti, besoknya haid lagi dan haidnya jadi nggak lancar, jadi aut-autan. Oh, sejak itu beberapa kali. Oleh karena itu saya berusaha untuk tidak keramas pada saat lagi haid banyak. Saya akan berani keramas ketika haidnya sudah sedikit atau menjelang mau habis. Nah itu, tapi bukan sebagai mandi besar, hanya untuk membersihkan saja. Tapi kalau lagi banyak-banyaknya, usahakan jangan dulu, nunggu dulu sehari 2 harian. Karena ibu juga ngalamin, ternyata langsung berhenti. Oh, berpengaruh ternyata Bu Bidan ya. Ada pengaruh, tapi bukan berarti nunggu 8 hari. Kita nunggu pada saat lagi haidnya lagi agak sedikit atau sedikit saja ya, gitu. Tidak lagi banyak-banyaknya. Untuk gunting kuku bagaimana sebenarnya? Nah, di sini gunting kuku itu dibolehkan ya, karena dalam hadis juga nih, tadi Bu liatin ya. Nah, di sini. Nah. Ketika itu di sini Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti rambut ketiak, mencukur rambut, dan ini hasilnya tidak terkecuali pada wanita yang sedang haid, jadi boleh ya. Tapi ibu tadi sampaikan pengalaman ibu ketika haid banyak, ternyata berhenti langsung haidnya dan aut-autan waktunya. Maka dianjurkan saja, karena pengalaman yang pernah ibu alami, maka keramas pada saat haidnya sudah mulai berkurang, tidak lagi banyak-banyaknya ya. Iya, Bu Bidan. Itu ya, teman-teman ya, yang di sini di ruangan kelas 6. Alhamdulillah, materi demi materi kita sudah ikuti ya, dari Bu Bidan, kemudian sesi tanya jawab juga ya. Alhamdulillah banyak pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Anak-anakku yang kelas 3, kelas 4 ya, jadi tadi seperti kata Bu Bidan, jangan sungkan, jangan malu ya. Jangan sedih ya kalau kita mendapatkan haid pertama. Nah, segera siapa yang harus mengetahui lebih awal? Ibu kita ya. Langsung beritahu ibu kita, dan kalau mau bertanya apapun tentang hal tersebut kepada ibu kita ya. Kepada sumber yang terpercaya ya, pada orang-orang yang dekat dengan kita, terutama ibu kita dan ibu guru. Iya. Terima kasih kepada Ibu Bidan Titin yang telah memberikan materi hari ini. Syukran jazakillah khairan. Pada anak-anak juga yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir dan sudah aktif bertanya. Karena waktu sudah pukul 11:05 ya.
Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya Ibu Bidan, anak semuanya bila ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Mungkin insya Allah nanti Bu Bidan juga akan, kalau pandeminya sudah berakhir, bisa berkunjung ke sekolah kita ya. Bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bu Bidan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Atur nuhun, Bu. Di screenshot dulu ya. Mau di screenshot dulu. Silakan lihat ke kamera semuanya ya. Ibu hitung sampai 3. Nyalakan dulu kameranya. Ya, semua nyalakan ya. Jadi nyalakan kameranya ya. Udah. Siap ya. 1, 2, 3. Nah, lagi. Oh, sudah? Cuma 1. Hah? Oh, udah, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah, boleh lepruk silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa tidur siang. Ya, turun Bu Suci. Mohon maaf Bu Isum sami-sami.